Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya membawakan sebuah dakwah yang insya Allah akan menginspirasi kita semua ataupun memberi kita pelajaran hidup. Perkenalkan, nama saya Joy Zeki Sudanta Wastu, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Dan tema yang akan saya bawakan pada video dakwah kali ini ialah menuntut ilmu sebagai ibadah, membangun peradaban mulia dari bangku kuliah. Sebelum itu tentunya kita harus mengetahui apa arti dari menuntut ilmu itu sendiri. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari maupun memperoleh ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Jadi inti dari hal penting dari menuntut ilmu itu adalah nilai ikhtiarnya, nilai usahanya, nilai kesungguhan kita dalam memperoleh ilmu itu sendiri. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk duduk di bangku kuliah, khususnya di Universitas Jember ini, yang sebagaimana bisa kita tahu, selain kita belajar menimba ilmu di sini, kita juga bisa menjadikan ilmu sebagai sarana beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas keutamaan menuntut ilmu, ada baiknya kita melihat kondisi nyata mahasiswa saat ini. Banyak di antara kita mungkin sudah mengaku sebagai penuntut ilmu, tetapi nyatanya kita masih memiliki atau masih terjebak dengan yang namanya penyakit kemalasan. Kemalasan ini bukan hanya sekedar rasa lelah atau butuh istirahat, tetapi sudah menjadi budaya yang menggerogoti semangat menuntut ilmu di kampus-kampus. Jadi memang ada rasa lelah, namun lelah yang berlebih sehingga kegiatan menuntut ilmu ini itu terhalangi. Contoh-contohnya itu seperti adanya mahasiswa yang hadir di kelas hanya untuk sekedar hadir, tanpa memahami ilmu yang ada di kelas tersebut, tanpa mengilhami ilmu tersebut. Yang kedua, ada mahasiswa yang menghabiskan waktu malamnya hanya untuk bermain game, scroll sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, ataupun nongkrong yang tidak berguna hingga larut malam, sehingga waktu istirahatnya tuh berkurang, ataupun daripada mereka belajar mereka bermalas-malasan dan lain-lain. Ada pula yang menunda tugas, mereka mengerjakan atau mengumpulkannya di mepet deadline. Dan tidak sedikit pula yang menganggap kuliah itu cuma kuliah, tanpa ada rasa tanggung jawab untuk membangunkan orang tua ataupun untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemalasan itu adalah hal yang sangat dilarang. Dan Al-Quran pun juga melarang kita untuk malas. Ini buktinya ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, dan janganlah kamu termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Dan ini sudah membuktikan kita sebagai mahasiswa itu jangan malas, jangan lalai dalam menuntut ilmu. Terutama kita harus tetap selalu rajin, selalu berkesinambungan, selalu ingin belajar, selalu ingin bertanya, selalu ingin semangat intinya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidaklah sekedar untuk membuat diri kita itu pintar saja, namun ada manfaat, ada kemuliaan lain yang bisa kita rasakan dalam segi dunia maupun akhirat. Nah, diantaranya tuh seperti meningkatkan derajat diri. Ilmu tuh mengangkat martabat dan membuat seseorang lebih mulia di antara manusia dan di mata Allah. Seperti kita ambil saja contohnya, cara berbicara orang berilmu dengan tidak itu ada bedanya, ada bobotnya, ada nilai kualitas pembicaraannya itu. Yang kedua itu memperlancar rezeki. Ilmu itu tidak hanya sekedar tentang materi-materi di sekolah, namun ilmu itu bisa berupa keterampilan yang bisa kita terapkan di lapangan kerja atau dunia nyata yang bisa menghasilkan. Dan yang ketiga itu memperkuat ilmu. Semakin besar ilmu kita, semakin besar kita sadar kuasa Allah di dunia ini. Dan yang keempat itu amal jariah tentunya. Jika kita menyebarkan ilmu, kita mengajari seorang ilmu yang kita punya, itu sudah
termasuk amal jariah ya. Jadi pahalanya itu akan tetap mengalir selama orang itu menerapkan ilmu yang dari kita, ilmu yang kita berikan. Adapun manfaat utama dari rajinnya kita menuntut ilmu yaitu membangun peradaban yang lebih mulia. Peradaban yang mulia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan sistem sosial yang kompleks, namun tetap mempertahankan nilai luhur, budi, pekerti luhur, dan perilaku santun dan bermartabat. Majunya peradaban tentunya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi hingga akses kesehatan. Semua itu didasari oleh seberapa rajin kita, mahasiswa, khususnya nanti dalam menuntut ilmu, berinovasi, kemudian melakukan perubahan yang berdampak pada kemajuan peradaban. Kita juga bisa mengambil contoh dari peradaban Islam yang pernah jaya pada masanya, seperti dinasti Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah, sebuah dinasti Islam yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1298 Masehi. Pada dinasti Abbasiyah, muncul berbagai cendekiawan yang berkarya, berinovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khwarizmi di matematika, dan Jabir bin Hayyan di bidang kimia. Dengan ilmu pengetahuan mereka memajukan teknologi dan seni dan juga sistem sosial di negara mereka sehingga peradaban mereka maju. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak contoh perilaku atau tindakan semangat menuntut ilmu guna membangun peradaban yang akan lebih mulia ke depannya. Seperti pertama, rajin membaca buku. Kedua, aktif bertanya di kelas maupun di forum. Jadi itu melatih nalar kita untuk lebih berpikir kritis. Yang ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan untuk mengembangkan diri. Yang keempat, menghadiri seminar atau workshop untuk menambah pengalaman, untuk menambah pengetahuan kita. Yang kelima, mencari bimbingan dari guru atau mentor. Yang keenam, berdiskusi dengan teman untuk menemukan sudut pandang baru. Yang ketujuh, memanfaatkan fasilitas belajar. Yang kedelapan, mencari informasi baru, selalu haus akan informasi baru. Yang kesembilan, menerapkan ilmu yang dipelajari. Jadi selain kita belajar, kita juga harus mencoba menerapkan ilmu yang kita pelajari agar bisa bermanfaat untuk diri kita maupun sekitar. Yang ke-10, berbagi ilmu dengan orang lain agar ilmu kita bermanfaat dan ada amal jariah di sana. Dan ke-11, berinovasi dengan ilmu yang kita miliki. Teman-teman sekalian, lalai dalam menuntut ilmu itu berarti kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Padahal dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa memperkaya diri. Dengan ilmu kita bisa membantu orang lain. Dan dengan ilmu kita bisa memajukan peradaban ini menjadi lebih baik. Maka dari itu, marilah kita renungkan. Apakah pantas kita mengaku sudah menuntut ilmu sebagai ibadah bila kita masih kalah oleh rasa malas, menunda-nunda, menyia-nyiakan waktu serta kesempatan yang Allah sudah titipkan? Apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, sebagai penerima tongkat estafet peradaban nantinya. Baik, demikianlah video dakwah yang saya bawakan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa. Semoga kita juga semakin rajin menuntut ilmu. Semoga kita dijauhkan dari rasa malas dalam menuntut ilmu. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.